Ya, para Romo, Ramani, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Manggala Sutta. Tetapi saya pikir mungkin ada sebagian kemarin tidak hadir, oleh karena itu nggak apa-apa kita membaca ulang saja, dari awal sutta, ya. Demikianlah yang telah kudengar. Suatu ketika Sambagawan sedang berdiam di Sawathi, di Taman Anatha Pindika, hutan Jeta. Ketika itu, saat malam sudah larut, sesosok dewata dengan kecemerlangan yang luar biasa yang membuat segenap hutan Jeta terang benderang menghampiri Sang Bagawan. Setelah memberi hormat, berdiri di satu sisi, lantas dewata itu menghaturkan sebuah syair kepada Sang Bagawan. Banyak dewa dan manusia yang mendambakan kesejahteraan, memikirkan ihwal berkah. Paparkanlah apa itu berkah yang tertinggi. Tidak bergaul dengan kaum dungu, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormati mereka yang layak dihormati. Itulah berkah yang tertinggi. Tinggal di tempat yang sesuai, sebelumnya telah melakukan kebajikan, memiliki aspirasi diri yang benar. Itulah berkah yang tertinggi. Kemarin kita sudah membahas sampai syair ini. Jadi ceritanya mengapa Sang Buddha membabarkan Manggala Sutta ini, karena waktu itu ketika Sang Buddha sedang berdiam di kota Sawathi, persisnya itu di Jetawana, pemberian dari Anatha Pindika. Waktu itu saat tengah malam, sesosok dewa datang menghampiri Sang Buddha, lalu bertanya kepada Sang Buddha. Jadi karena waktu itu konon di kalangan manusia maupun dunia dewa itu terjadi perbincangan hangat tentang apa sebetulnya yang namanya berkah itu. Apa yang namanya tanda-tanda hoki itu, apa itu sebetulnya yang namanya hoki. Ya. Lantas di antara para manusia maupun para dewa, mereka tidak hasil pembahasan mereka tidak menelurkan hasil keputusan yang pasti, hasil yang pasti, jawaban yang pasti. Sesungguhnya apa itu sebetulnya yang namanya berkah yang terbagus itu. Nah, akhirnya Sang Dewa datang mendatangi Sang Buddha, lalu bertanya, sesungguhnya apa yang namanya berkah itu? Nah, lantas Sang Buddha menjawab bahwa tidak bergaul dengan kaum dungu. Kaum dungu di sini artinya orang yang hanya hidup begitu saja, tidak mengisi hidupnya dengan sesuatu yang bermakna, tidak mengisi hidupnya dengan perbuatan baik. Sebaliknya, lebih banyak melakukan perbuatan yang tidak baik, banyak melakukan kejahatan. Itu yang namanya orang dungu. Sebaliknya, Sang Buddha juga mengatakan bahwa bergaulah dengan mereka yang bijaksana. Apa yang dimasukkan dengan orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah
orang yang tahu bahwa sesuatu itu bermanfaat untuk saat ini atau untuk masa depan. Dia tahu. Kalau saya melakukan sesuatu ini bermanfaat tidak untuk saat ini atau untuk masa yang akan datang. Kalau dia tahu itu, berarti orang ini bisa dikatakan orang yang bijaksana. Orang bijaksana ini, ya istilah bahasa Palinya itu adalah pandita. Jadi asewana ca balanang, pandita nanca sewana. Kemudian puja ca puja nianang. Menghormati mereka yang layak dihormati. Siapa yang layak dihormati? Yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa lagi? Kedua orang tua kita. Maksudnya itu ayah dan ibu kita. Lalu siapa lagi? Guru-guru kita. Guru-guru yang mengajari kita Dhamma. Guru-guru yang mengajari kita keterampilan hidup. Guru-guru yang mengajari ilmu-ilmu keduniawian kepada kita. Itulah orang yang layak dihormati. Nah, dari syair yang pertama dari jawaban Sang Buddha ini, jadi kita bisa lihat ada Sang Buddha mengemukakan 3 macam berkah. 1, tidak bergaul dengan orang dungu. Berkah yang kedua adalah bergaul dengan orang yang bijaksana. Lalu berkah yang ketiga adalah menghormati mereka yang layak dihormati. Kemudian dalam syair berikut, tinggal di tempat yang sesuai. Apa tempat yang sesuai? Apa yang dimasukkan dengan tempat yang sesuai? Yaitu tempat di mana orang masih bisa menemukan Dhamma. Tempat di mana orang masih bisa mempraktekkan Dhamma. Entah itu di sana ada bikunya, ada umatnya, upasaka, upasikanya. Itulah tempat yang sesuai. Nah, ini merupakan berkah yang keempat. Dan dari berkah 1 sampai 4 ini kita bisa lihat bahwa Sang Buddha mengajar secara bertahap dalam Manggala Sutta ini. Jadi seperti seorang anak yang kecil, ya, kita punya anak yang kecil, hal pertama yang perlu kita jaga adalah lingkungan pergaulan dia. Jangan sampai dia sering bergaul dengan orang-orang yang enggak benar. Karena kalau dia sering bergaul dengan orang-orang yang enggak benar, misalnya dia sering bergaul dengan teman-teman yang suka bicara kotor, nah lama-lama dia juga ikut suka bicara kotor. Jadi oleh karena itu, dalam Manggala Sutta, Sang Buddha mengajari kita mulai dari tingkat TK dulu. Seolah-olah kita ini belum kokoh dalam hal Dhamma. Jadi oleh karena itu, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah lingkungan pergaulan kita. Kemudian, ya itu yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian selanjutnya Sang Buddha mengatakan sebelumnya telah melakukan kebajikan. Dikatakan seseorang itu hoki. Biasanya kita menyatakan, oh orang ini hoki sekali. Ya, karena dia ini karma baik dia sedang berbuah. Berarti itu adalah karma lampau dia. Tapi kalau kita perhatikan, dalam Manggala Sutta ini, Sang Buddha mengemukakan 38 jenis hoki, 38 jenis berkah. Dari 38 jenis berkah ini, hanya 1 berkah yang berdasarkan karma baik lampau. Sisanya 37 berkah itu adalah karma yang kita lakukan saat ini atau karma yang akan kita lakukan. Jadi oleh karena itu seringkali dikatakan bahwa di dalam agama Buddha kita sebetulnya diajari supaya banyak menanam bibit-bibit karma baik. Ya, tidak usah terlalu memusingkan dulu saya
karma apa yang sudah saya lakukan itu. Oke, itu mengingat itu bisa jadi cermin, tapi tidak usah dipikirin terus. Yang perlu kita perhatikan lebih serius adalah apa yang akan kita lakukan saat ini, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Karena itulah yang akan menentukan kita akan hidup bahagia atau hidup menderita. Karena kalau misalnya kondisi kita saat ini sedang kurang bagus, karena karma buruk sedang berbuah. Tapi kalau misalnya kita sering melakukan perbuatan baik, maka itu akan memancing bibit-bibit karma baik kita yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Ya, jadi dengan banyak melakukan perbuatan baik, walaupun mungkin saat ini kondisi kita itu kurang bagus, bibit karma baik kita itu belum berbuah, tapi itu bisa memancing bibit-bibit karma baik kita yang sebetulnya belum waktunya berbuah, itu menjadi berbuah. Itulah yang bisa mengubah nasib kita. Ya, jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan secara keseluruhan ajaran Sang Buddha itu, Sang Buddha banyak menekankan sebetulnya. Jadi apa yang akan kita lakukan saat ini, apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ya, itu ya. Jadi sebelumnya telah melakukan kebajikan. Kemudian patirupaca desa wasoca pubeca kata punyata, lalu atta sama panidica, memiliki aspirasi diri yang benar, memiliki motivasi diri yang benar. Jadi kalau misalnya sila saya, ya, praktek sila saya, praktek moralitas saya, praktek Pancasila, Buddhis saya masih kurang bagus, saya berusaha untuk memotivasi diri supaya kelak lebih baik lagi. Itu yang namanya memiliki aspirasi diri yang benar. Kemudian selain itu, kalau keyakinan saya terhadap Buddha, keyakinan saya terhadap Dhamma, keyakinan saya terhadap Sangha, keyakinan saya terhadap hukum karma, kalau belum begitu kokoh, saya perlu membuat keyakinan saya terhadap tiratana, terhadap hukum karma itu menjadi lebih kokoh. Itu juga merupakan yang dimasukkan dengan memiliki aspirasi diri yang benar. Kemudian kalau jaga, ya, jaga saya masih kurang bagus, ya, maka saya perlu meningkatkannya. Apa itu jaga? Kadang-kadang jaga di Indonesia atau bahasa Inggris itu terjemahannya itu generosity atau kemurahan hati. Tapi kalau kita lihat secara harafiah, itu kalau Mandarinnya itu setiao. Jadi kerelaan untuk melepaskan apa yang kita miliki. Kata jaga ini dia mencakup dana. Tapi ya, jadi pengertiannya itu lebih luas dari dana. Jadi apa yang kita miliki, materi yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, apalagi keluarga yang kita miliki rela dilepaskan. Materi yang dimiliki kita rela. Lihat ada orang yang membutuhkan, kita bantu dengan materi. Jadi kita tidak melekat pada apa yang dimiliki. Itu yang namanya jaga. Kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki. Kemudian misalnya contoh yang telah ditunjukkan oleh Sang Bodhisatta dalam banyak cerita Jataka, yaitu ketika ya karena karma baik yang telah dilakukan dalam banyak kelahiran lampaunya, oleh karena itu Sang Bodhisatta dalam banyak kelahiran itu juga terlahir sebagai seorang pangeran. Jadi walaupun terlahir sebagai seorang pangeran pewaris tahta, tapi beliau tidak melekat pada kedudukan tersebut. Beliau rela melepaskan kedudukan sebagai pewaris tahta, tapi beliau pergi bertapa. Itu juga merupakan salah satu praktek dari jaga,
kerelaan untuk melepaskan apa yang dimiliki. Contoh yang lain lagi, keluarga, ya, misalnya istri, ya, istri, ya. Kadang kita dengar cerita sang bodhisatta rela memberikan istrinya ke orang lain. Mungkin ada yang berpikir, oh kasihan ya istrinya kok dikasih ke orang lain. Bukan, maksudnya itu gini. Istrinya lihat ada cowok yang lain yang lebih cakep, akhirnya istrinya lebih tertarik kepada cowok yang lain itu. Akhirnya istrinya mau ke sana. Ya, udah. Nah, sang bodhisatta rela. Ya, silakan ikut dia saja. Nah, itu yang namanya jaga. Ya, tapi kalau istrinya nggak mau ikut ya nggak boleh, ya nggak boleh. Ya, begitu juga anak, ya anak. Jadi kalau misalnya anaknya itu sudah tidak mau ikut dia lagi, lalu mau ikut orang lain, ya silakan direlakan begitu. Ya, tapi kalau anaknya nggak mau ikut orang lain, ya nggak boleh dipaksa. Ya, itu bukan praktek yang baik. Ya. Jadi itu kira-kira contoh dari apa yang disebut sebagai jaga. Jadi yang dimasukkan dengan memiliki aspirasi diri yang benar itu adalah kalau silanya belum bagus, kalau keyakinannya belum kokoh, kalau praktek jaganya belum bagus, maka itu perlu ditingkatkan dengan memotivasi diri supaya lebih baik lagi. Jadi itu yang namanya Attasamma Panidicca, memiliki aspirasi diri yang benar. Jadi itu adalah berkah yang ke-6. Kemudian berikutnya, syair berikut. Terpelajar memiliki keterampilan, terlatih dengan baik dalam kedisiplinan, bertutur kata yang baik, itulah berkah yang tertinggi. Terpelajar, bahasa bahu satcanca sipanca. Bahu satca. Satca di sini itu bukan kebenaran. Mungkin kalian pernah dengar Arya Satca, ya, kebenaran Arya. Nah, tapi bahu satca di sini, satca ini bukan kebenaran. Sebetulnya bahasa Sanskertanya itu bahu sertia. Bahu sertia itu berasal dari kata bahu sutta. Jadi bahu satca sinonim dengan bahu sutta. Sutta itu artinya bukan sutta T, 2 T ya, tapi dia hanya 1 T. Sutta itu artinya mendengar. Banyak mendengar. Zaman dulu, terutama zaman Sang Buddha hidup, waktu itu belum ada buku. Ya, belum ada buku. Walaupun mungkin sudah mulai ada tulisan, tapi belum ada buku. Jadi oleh karena itu, mereka yang mau belajar itu berarti dia harus banyak mendengar ceramah dari gurunya. Jadi bagi mereka yang mau banyak belajar, berarti dia harus banyak mendengar. Bahu sutta. Jadi oleh karena itu dikatakan bahwa orang yang banyak mendengar berarti itu adalah orang yang terpelajar. Terpelajar dalam hal apa? Terpelajar dalam hal dhamma, terpelajar dalam hal pengetahuan duniawi juga, terutama untuk umat awam. Itu yang dimasukkan dengan bahu satca. Sipa keterampilan, ya, memiliki keterampilan. Apa yang dimasukkan dengan keterampilan? Keterampilan itu artinya sesuatu yang berhubungan dengan keterampilan tangan, misalnya keterampilan menjahit, keterampilan memasak, ya, keterampilan menyulam dan lain sebagainya. Dikatakan dalam kitab komentar, ya, yang dimasukkan dengan keterampilan adalah keterampilan yang tidak merugikan pihak lain. Karena ada sejumlah keterampilan yang merugikan pihak lain. Mencopet itu juga suatu keterampilan. Ya, sebaiknya jangan punya keterampilan itu karena itu merugikan pihak lain. Itu contoh, ya. Kemudian terlatih dengan baik dalam kedisiplinan, winayo casu sikkito, ya.
dalam hal ini secara umum yang namanya kedisiplinan atau winaya atau tata krama itu adalah kita mengendalikan perbuatan kita yang dilakukan secara jasmani, secara ucapan maupun secara pikiran. Ya, kemudian kita mencoba untuk itu perbuatan yang dilakukan melalui jasmani, ucapan maupun pikiran. Kemarin juga sudah dijelaskan sekilas, yaitu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak mengucapkan kata kasar, tidak berbohong, tidak mengadu domba, dan tidak gosip, tidak omong kosong. Kemudian tidak serakah terhadap barang milik orang lain, kekayaan orang lain, tidak berniat jahat dan tidak memiliki pandangan salah. Nah, itu yang disebut sebagai kedisiplinan. Ya, itu secara umum. Jadi termasuk untuk umat awam. Nah, khusus untuk untuk biku yang dimasukkan dengan kedisiplinan itu winaya sebetulnya cukup luas. Jadi mungkin kalian kalau mendengar kata winaya, mungkin pikirannya itu hanya 227 peraturan patimokkha. Tapi sebetulnya pengertiannya lebih luas. Jadi sebetulnya untuk sila yang dijalankan oleh seorang biku itu mencakup 4 aspek. Aspek pertama adalah menjalankan 227 peraturan patimokkha, peraturan winaya. Lalu aspek yang kedua itu adalah menjaga keenam indranya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kita mempunyai 6 indra. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra penciuman, indra pengecapan, dan indra sentuhan, dan indra batin. Indra batin yang kalau indra penglihatan itu menangkap sesuatu yang berwujud. Indra pendengaran menangkap suara. Indra penciuman menangkap bau. Indra pengecapan menangkap rasa. Indra sentuhan menangkap sentuhan. Indra batin menangkap sesuatu yang sifatnya batin. Misalnya pikiran, perasaan, kemarahan, keserakahan. Nah, kita bisa tahu dalam batin kita itu ada keserakahan, ada kemarahan, ada perasaan menderita begitu. Nah, itu karena indera keenam kita. Ya. Nah, jadi aspek yang kedua dari sila adalah bahwa seorang biku itu ketika dia melihat sesuatu, dia harus menjaga penglihatannya itu. Jangan melihat yang enggak-enggak, kemudian kalaupun sudah melihat yang enggak-enggak atau melihat suatu objek, lalu timbul reaksi di dalam batin, dia juga harus jaga reaksi yang timbul di dalam batin itu. Jadi itu yang namanya indriya samwara sila. Jadi aspek sila di mana kita menjaga kita mengendalikan indriya kita, keenam indriya kita. Kemudian aspek yang ketiga dari pelaksanaan sila dari seorang biku itu adalah penghidupan yang benar, ya. Penghidupan yang benar ini tidak digariskan di dalam peraturan winaya. Tetapi ya itu di luar itu, yaitu bahwa seorang biku misalnya dia tidak boleh meramal, dia tidak boleh misalnya untuk mendapatkan makanan dari umat dia meramal, lalu dia mengobati orang lain dengan kekuatan apa begitu, tidak boleh. Ya, itu adalah mata pencaharian yang benar atau penghidupan yang benar. Jadi itu adalah aspek yang ketiga dari pelaksanaan sila dari seorang biku. Kemudian aspek yang keempat itu adalah bahwa seorang biku kalau dia
menggunakan 4 kebutuhan hidup, itu setiap hari dia harus melakukan perenungan. Jadi biasanya itu kebiasaan para biku itu adalah pagi-pagi melakukan perenungan seperti itu. Jadi sebelum mulai makan, baru bangun begitu. Ya, kadang kalau ada baca paritanya pasti ada ini. Ya, yaitu bahwa dia merenungkan bahwa saya pakai jubah ini hanya sekedar untuk supaya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, juga supaya untuk menutupi kemaluan dan lain sebagainya. Kemudian saya makan tujuannya bukan untuk menggemukkan badan, tujuannya itu supaya supaya saya tetap bisa hidup, ya, supaya bisa menjaga, supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian juga dalam hal menggunakan tempat tinggal atau tempat pembaringan, juga tujuannya itu supaya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, ya, untuk menghindari cuaca yang buruk. Itu adalah perenungan terhadap penggunaan tempat tinggal. Kemudian penggunaan obat-obatan, juga tujuannya itu hanya untuk menangkal perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Jadi itulah, ya, jadi 4 aspek pelaksanaan sila dari seorang biku. Jadi sekali lagi bahwa pelaksanaan sila dari seorang biku itu bukan hanya dari pelaksanaan 227 peraturan Patimokkha. Ya, oke, ya. Ya, jadi itu yang dimasukkan dengan terlatih baik dalam kedisiplinan. Kemudian bertutur kata yang baik, subhasita caya waca. Ya, apa yang dimasukkan dengan bertutur kata yang baik? Tadi sebetulnya sudah disinggung, yaitu bertutur kata yang baik itu adalah tidak berbohong, tidak mengucapkan kata kasar, ya, misalnya. Ya, tapi ini bukan menginspirasi, ya. Misalnya ada orang yang tubuhnya agak gemuk itu, nah, kita panggil dia dut gitu, ya. Atau ada yang badannya agak kurus gitu, krempeng, ya, itu. Nah, itu kata-kata seperti ini menyinggung perasaan, membuat dia merasa tidak nyaman. Nah, itu yang disebut sebagai kata kasar. Atau misalnya ada seseorang, orang tuanya itu tukang sapu di jalan, anak tukang sapu, anak tukang becak, gitu kita panggil dia. Nah, itu juga termasuk kata kasar. Masih banyak contoh lagi, ya, saya nggak usah lah nanti menginspirasi kalian. Kemudian mengadu domba, ya, kemarin sudah disinggung sebentar, ya. Mengadu domba itu gini. Seringkali kata mengadu domba ini diterjemahkan memfitnah. Sekali lagi, menurut saya terjemahan memfitnah itu kurang pas. Karena kalau memfitnah, orang ini dia tidak melakukan hal ini, lalu kita menyatakan dia melakukan hal ini. Itu adalah memfitnah. Itu termasuk salah satu bentuk berbohong. Sedangkan mengadu domba itu adalah saya dengar dari si A, omongan si A, lalu saya ceritakan si B. Tujuannya itu supaya A sama si B ini nanti hubungannya tidak baik. Atau saya dengar dari si A, lalu saya ceritakan ke si B. Tujuannya itu supaya si B menganggap saya ini orang yang baik. Nah, itu yang namanya mengadu domba. Kemudian omong kosong, misalnya kita atau gosip gitu, ya. Kita membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oh, itu bintang film itu sekarang lagi berselingkuh sama siapa begitu. Ya, kira-kira begitu, cerita-cerita begitu. Itu yang namanya omong kosong, ya. Atau ya gosip lah begitu. Nah, itu 4 hal itu termasuk yang dikatakan masuk kategori bertutur kata yang baik. Kemudian termasuk bertutur kata yang baik juga, ya, di dalam sutta yang lain dikatakan bahwa kalena, kita seyogianya, jadi walaupun ucapan kita itu sesuai dengan kenyataan,
Tapi Sang Buddha menasihati kita bahwa kita juga perlu mencari momen yang tepat untuk mengemukakan kenyataan ini. Jadi tidak boleh sembarangan, walaupun itu merupakan suatu kenyataan, ya kita juga harus pandai-pandai cari waktu untuk mengungkapkannya. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan. Memang itu adalah suatu kenyataan. Tapi misalnya kalau anak itu kita ungkapkan kesalahan dia di depan banyak orang begitu, sehingga dia menjadi malu. Nah, itu akan memberikan efek psikologi yang tidak bagus terhadap anak tersebut. Jadi oleh karena itu kita nggak boleh begitu. Kita harus cari tempat waktu yang sesuai. Tidak banyak orang, hanya kita berdua, lalu ceritakan bahwa apa yang Anda lakukan tadi itu tidak bagus, tidak benar, ya, tidak sesuai. Nah, jadi oleh karena itu, ya, kita dalam hal mengungkapkan sesuatu, ya, walaupun itu merupakan suatu kebenaran, kita tetap harus mencari momen yang tepat, ya. Termasuk juga, ya, walaupun itu suatu kebenaran, tidak perlu diungkapkan semuanya kepada orang lain. Kalian di bank punya 10 M. Itu suatu kenyataan kan? Itu suatu kebenaran. Apakah kebenaran tersebut perlu diungkapkan ke seluruh dunia? Tidak perlu kan? Ya, jadi tidak semua kebenaran itu perlu diungkapkan, ya. Kemudian juga termasuk juga tutur kata yang baik itu adalah, ya, kita perlu mengungkapkan kenyataan, satya. Satya itu termasuk salah satu dari 10 parami, ya, 10 parami. Jadi apa yang kita ungkapkan harus selalu sesuai dengan kenyataan, ya. Dan mungkin kalian pernah dengar yang namanya Saccakiriya, ya, Saccakiriya Gata. Nah, itu merupakan suatu ungkapan kebenaran. Jadi Saccakiriya itu merupakan suatu praktek Buddhis yang sering dilakukan. Jadi misalnya, ya, kalau kalian perhatikan Saccakiriya Gata, ya, tiada perlinati me saranang anyang buddho me saranang warang etena satya wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Buddhalah perlindungan pilihanku. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini kalian hidup sejahtera. Kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya kalian masih berlindung kepada batu, berlindung kepada pohon misalnya, lalu kalian mengungkapkan tiada perlindungan lain bagiku, hanya Buddhalah pelindungku, berarti apa yang kalian ungkapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi oleh karena itu kita harus mengucapkan memang yang sesuai dengan kenyataan. Dan memang itu melakukan Saccakiriya itu merupakan praktek umat Buddha biasanya itu untuk mengharapkan terjadi sesuatu. Misalnya ketika sedang sakit, ya, ketika seseorang sedang berada dalam kondisi yang tidak baik, kita mengucapkan Saccakiriya. Jadi sebetulnya Saccakiriya itu bukan hanya yang Saccakiriya Gata. Ratana Sutta itu juga merupakan sejenis Saccakiriya. Bojangga Parita itu juga merupakan Saccakiriya. Cirinya itu Saccakiriya itu adalah selalu ada ungkapan Ratana Sutta etena satya wajena sotite hotu sabada, mungkin begitu. Ya, pokoknya selalu ada ungkapan etena satya wajena atau etena saccena suwati hotu sabada. Bisa juga begitu. Ya, jadi parita-parita yang termasuk Saccakiriya itu adalah ini Ratana Sutta, Bojangga Parita, Saccakiriya Gata, Watta Parita. Ya, Watta Parita juga termasuk. Ya,
Apalagi? Sepertinya hanya itu ya. Kemudian tentang membuat satya-kiriya ini juga tidak harus yang bagus-bagus. Ya, mungkin kalian sudah pernah dengar cerita. Jadi di zaman dulu konon ya, kalau nggak salah Raja Asoka ya, Raja Asoka. Oke ya, jangan pakai cerita Raja Asoka. Ada seorang Brahmana, ya, ini cerita Sambodhisatta. Waktu itu beliau terlahir sebagai seorang petapa, ya. Jadi suatu hari ketika dia sedang bertapa di gunung, lalu ada sepasang suami istri Brahmana yang datang, ya, datang berkunjung kepada dia. Brahmana ini membawa seorang anaknya. Jadi ketika mereka sedang tanya jawab dengan sang petapa, anaknya itu bermain di luar, ya, anaknya bermain di luar, main gasing. Tahu-taunya suatu hari suatu saat gasing ini masuk ke dalam satu lubang. Lalu ketika anak ini mau ambil gasingnya dengan memasukkan tangannya ke dalam lubang, ternyata di dalam lubang ada seekor ular berbisa. Lalu ular berbisa tadi dia sudah marah karena ada gasing yang mengenai kepalanya. Begitu lihat ada tangan masuk, langsung dipatuk tangan tersebut. Jadi konon ya, anak ini setelah dipatuk oleh ular pingsan ya, karena keracunan. Lalu tidak lama kemudian anak yang pingsan ini ketahuan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya cepat-cepat bawa anak ini ke sang petapa. Oh petapa, tolonglah anak saya, ya, entah pakai mantra apa begitu. Lalu sang petapa mengatakan, saya tidak bisa, saya tidak tahu baca mantra apa, tapi saya bisa melakukan satya-kiriya. Saya bisa melakukan ungkapan kebenaran. Lalu petapa ini sambil pegang anak ini yang seluruh badannya itu sudah membiru, ya. Dia pegang anak ini, dia mengucapkan, saya ini sudah bertapa puluhan tahun, tapi selama puluhan tahun ini saya hanya hidup bahagia 7 hari saja. Jadi berarti selama bertapa ini dia lebih banyak tidak bahagia, hanya 7 hari yang bahagia saja. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini, anak ini terbebas dari racun ular. Konon warna biru dari racun ular itu berkurang sedikit. Lalu petapa ini mengatakan, balik ke bapaknya, saya sudah melakukan kewajiban saya. Silakan kalian ungkapkan melakukan ungkapan kebenaran, melakukan satya-kiriya. Lalu bapaknya sambil memegang anaknya, saya ini sebetulnya pelit, saya ini sebetulnya tidak suka berdana. Tapi karena itu sudah tradisi turun-temurun dari ayah saya, jadi biasanya itu kalau orang datang berdana, minta dana, saya tetap kasih. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini, anak saya sembuh dari racun. Konon warna birunya semakin hilang, tapi masih ada. Lalu bapaknya balik ke istrinya. Sekarang giliran kamu mengucapkan ungkapan kebenaran. Lalu istrinya bilang, gak enak mengucapkan di depan kalian. Lalu bapaknya bilang, gak apa-apa, ya. Lalu istrinya sambil pegang anaknya. Ular berbisa di luar mematuk tangan anak saya sampai pingsan. Saya benci ular itu. Demikian pula perasaan saya terhadap suami saya. Semoga dengan ungkapan kebenaran ini anak saya sembuh dari ini. Nah, konon setelah itu anaknya mulai siuman kembali. Dari cerita ini kita bisa lihat bahwa yang namanya satya-kiriya itu tidak harus yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kuncinya adalah apa yang kita ucapkan sesuai dengan kebenaran.
Ya, itu kira-kira. Ya, ya ini sedikit pengetahuan tentang Satya Kriya. Kemudian yang termasuk bertutur kata yang baik adalah bahwa apa yang kita ungkapkan tidak kasar, ya, sanha, ya, tidak kasar, ya, mirip-mirip sama yang tidak mengucapkan kata kasar. Kemudian apa yang kita ucapkan juga atta sanghita, membawa manfaat, ya, membawa manfaat. Ini kira-kira juga lawan dari omong kosong, ya. Kemudian juga penuh dengan metta, ya, penuh dengan cinta kasih, ya. Kita mengharapkan pihak lain hidup bahagia. Nah, itu yang dimasukkan dengan bertutur kata yang baik. Subhasita Jawa Yawaca, ya. Nah, itu adalah berkah yang ke-10. Oh, kalau begitu rasanya ini bisa selesai nih, 4 hari pertemuan, mungkin Manggala Sutta bisa selesai. Ya. Oke, sekarang jam berapa? 10.44, masih ada waktu. Ya, ya kita lanjut. Merawat ayah dan ibu, menyokong istri dan anak, bekerja tanpa kekusutan. Itulah berkah yang tertinggi. Mata pitu apa ya? Putadara ca sanggaho, lalu anakula ca kamanta eta manggala mutamang, mata pitu upathanang, ya, mata pitu upathanang. Ya, merawat ayah dan ibu. Kenapa kita perlu merawat ayah dan ibu? Dikatakan bahwa ketika kita baru lahir, ya, baru lahir, kita makan, kita minum, semua disuapi oleh orang tua kita, terutama ibu kita. Lalu kita mandi, orang tua yang mandiin. Lalu kalau kita sakit, ya, dikasih obat, digosokin minyak oleh orang tua kita. Ya. Nah, jadi ketika orang tua sudah menginjak usia tua, sebaliknya kita yang harus merawat mereka. Seperti saat kita masih kecil, mereka merawat kita. Jadi kita harus membalas budi orang tua seperti itu. Jadi oleh karena itu, ya dikatakan, ya harus merawat ayah dan ibu. Kemudian dalam sutta, Sang Buddha ada mengatakan bahwa walaupun selama 100 tahun kita menjunjung kedua orang tua kita di kepala, itu tetap tidak sepadan dengan apa yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita. Jadi oleh karena itu juga merupakan salah satu alasan kenapa kita harus merawat ayah dan ibu. Juga dikatakan di sutta yang lain, itu orang tua adalah Brahma di dalam keluarga. Orang tua itu adalah Pubbā Carya. Apa yang dimasukkan dengan orang tua adalah Brahma di dalam keluarga kita. Karena di dalam masyarakat India, Brahma itu adalah sosok dewa yang paling tinggi. Jadi oleh karena itu, ya dikatakan orang tua adalah Brahma di dalam keluarga kita, berarti orang tua itu adalah sosok yang paling tinggi dalam suatu keluarga. Kemudian juga dikatakan Pubbā Carya. Orang tua kita adalah guru pertama kita. Sebelum kita sekolah, ya, sebelum kita belajar di sekolah, ya kita mendapatkan ilmu-ilmu dari guru kita di sekolah. Yang pertama mengajari kita untuk makan, yang pertama mengajari kita untuk bisa mandi sendiri begitu. Itu orang tua. Dan banyak hal yang diajarkan oleh orang tua kita.
Ya, jadi oleh karena itu ya dikatakan bahwa budi dari orang tua itu sangat besar. Kemudian di dalam Sigalowada Sutta juga dikatakan bahwa kewajiban dari seorang anak terhadap orang tuanya adalah menopang orang tuanya, mengerjakan tugas orang tuanya, lalu menjaga tradisi keluarga, lalu menjadi pewaris yang layak. Lalu kalau kedua orang tuanya sudah meninggal, itu anak wajib melakukan patidana untuk kedua orang tuanya. Mungkin kalau kalian baca di Sigalowada Sutta, di dalam bahasa Palinya kalian tidak menemukan istilah patidana, tapi di dalamnya itu ditemukan istilah dakkhina. Ya, jadi dikatakan sang anak harus mempersembahkan dakkhina demi kedua orang tuanya. Kalau kalian menemukan istilah seperti itu, mempersembahkan dakkhina demi siapa begitu, berarti itu melakukan patidana. Karena yang namanya dakkhina, ya, yang namanya dakkhina itu adalah persembahan yang khusus diberikan kepada para brahmana, para samana. Tujuannya itu untuk melakukan patidana. Kalau kalian perhatikan, biasanya kan orang mungkin wihara ini sering tiap tahun pasti ada melakukan patidana, dan ketika patidana pasti ada membaca Tirokuda Sutta. Tirokuda Sutta itu adalah sutta tentang yang berhubungan dengan patidana. Kalau kalian perhatikan Tirokuda Sutta, sama sekali tidak ditemukan istilah patidana di dalamnya. Yang kalian temukan itu adalah dakkhina. Dakkhina. Ya, jadi setiap kali kalian ketemu kata dakkhina, itu pasti itu berhubungan dengan patidana. Begitu juga dalam Sangga Nusati, ahuneyo, pahuneyo, dakhineyo. Dakhineyo itu berarti sangga itu sebagai tempat yang layak untuk mempersembahkan dakkhina dengan tujuan untuk melakukan patidana. Ya. Kemudian ya. Ya, kemudian ini salah satu manifestasi dari bakti seorang anak terhadap orang tuanya adalah dia perlu, ya, kalau misalnya orang tuanya belum memiliki sakda yang bagus, maka dia perlu membantu orang tuanya supaya bisa memiliki sakda, ya, terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, terhadap hukum karma. Tapi ya, sekali lagi hati-hati, jangan memaksa, ya, jangan memaksa. Kita pakai cara-cara yang baik. Kemudian kalau orang tua silanya kurang bagus, sang anak ya mencoba supaya orang tuanya itu bisa punya sila yang lebih baik. Kemudian untuk membalas jasa orang tua juga, anaknya itu melakukan pabaja. Ya, itu juga merupakan salah satu dari manifestasi balas budi dari seorang anak terhadap orang tua. Sebaliknya, ya tadi ya merawat ayah dan ibu. Ini adalah dari anak ke orang tua. Nah, sekarang ke suami ke istri atau suami ke anak, orang tua ke anak. Ya, menyokong istri dan anak. Ya. Di dalam Sigalowada Sutta dikatakan bahwa kewajiban seorang anak, kewajiban orang tua terhadap anak itu adalah menghindarkan membuat anaknya itu terhindar dari perbuatan kejahatan, kira-kira begitu. Jangan sampai anaknya itu melakukan kejahatan. Itu kewajiban pertama dari seorang tua. Lalu mendorong kebaikan
lalu yang ketiga memberikan keterampilan kepada anaknya, menyekolahkan anaknya mungkin di zaman saat ini, ya. Kemudian menjodohkan anaknya. Tapi saya pikir kita lihat situasi, ya. Di zaman sekarang ya belum tentu, ya. Belum tentu orang tua harus ikut campur tangan dalam hal perjodohan anaknya. Tapi paling tidak jangan juga lepas tangan, ya. Karena kalau sama sekali lepas tangan nggak bagus juga, ya. Ya. Kemudian yang berikut adalah memberi warisan pada waktunya. Jadi mungkin kalian sudah pernah dengar cerita bahwa kalau memberi warisan bukan pada waktunya, nanti malah itu menjadi bumerang untuk orang tuanya. Mungkin kalian pernah dengar cerita bagaimana seorang anak setelah terima warisan orang tuanya itu diusir begitu. Nah, jadi sebetulnya Sang Buddha jauh-jauh hari sudah tahu tentang hal ini. Jadi oleh karena itu Sang Buddha mengatakan beri warisan pada waktunya. Jadi di dalam agama Buddha itu banyak, ya. Jadi segala sesuatu itu ketika kita melakukannya itu harus pada waktunya. Mendengar Dhamma Desana juga pada waktunya, ya. Diskusi Dhamma juga pada waktunya, ya, kalena, ya. Nah, ya, jadi kewajiban dari seorang seorang ayah atau kewajiban orang tua adalah memberi warisan pada waktunya. Kemudian terhadap istri, ya mungkin kalian sudah sering dengar, nggak apa-apa, ya. Kepada istri adalah menghormatinya, tidak melecehkan, tidak selingkuh, lalu delegasi wewenang dan memberi perhiasan. Ya, ya itu kira-kira menyokong istri dan anak. Rasanya sudah jam 11, belum? 10.55. Oke, kita selesaikan saja, ya. Bekerja tanpa kekusutan. Anakula cak kamanta. Apa yang dimasukkan dengan bekerja tanpa kekusutan? Yaitu kita tahu waktu yang tepat untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian kita melakukan hal yang sesuai. Itu yang dimasukkan dengan bekerja tanpa kekusutan. Kemudian kita juga tidak malas, ya, selalu rajin, bersemangat, lalu tidak menimbulkan kehilangan atau kerugian. Itu yang dimasukkan dengan bekerja tanpa kekusutan. Ketika berdagang misalnya, ya, jadi jangan sampai mengalami kerugian, ya, atau kehilangan. Itu yang dimasukkan dengan bekerja tanpa kekusutan. Jadi salah satu contohnya lagi adalah tidak bangun telat, lalu aktif, lalu pagi hari tidur malah waktu malam hari aktif begitu. Nah, itu tidak benar, ya. Lalu suka mabuk-mabukan, nah itu juga tidak mencerminkan bekerja tanpa kekusutan. Lalu sering mengeluh, belum mau melakukan ini karena terlalu panas lah, terlalu dingin lah, banyak alasan. Sudah telat lah, ya. Nah, itu bukan cerminan dari praktek bekerja tanpa kekusutan. Ya, saya pikir itu saja dulu yang kita bahas, ya. Sudah sampai berkah yang ke-14. Ya, kita akan lanjut besok, ya.